Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Tunggu-tunggu gure-gure Bandung, jamaah salat maghrib, majelis pengajian Masjid Jami' yang mulia. Selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla, menyampaikan selawat beriring salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita lanjut dalam pelajaran tafsir, referensi tafsir Khazin. Pada halaman 94 jilid yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan seterusnya. Dalam ayat ini terlihat ada 3 hal yang Allah perintahkan dan diiringi dengan 3 hal yang Allah larang. Ini sebagai pembelajaran bagi kita untuk mengimbangi setiap perintah itu dengan larangan. Artinya bukan hanya Allah memerintahkan kita terhadap atau kita balik. Allah bukan hanya melarang kita terhadap sesuatu, tapi juga Allah menyuruh kita terhadap sesuatu. Ini adalah cara kita membangun sebuah aturan di dalam kehidupan kita dengan keseimbangan. Kalau ada hal-hal yang dilarang, maka harus ada hal-hal yang dibolehkan atau disuruh. Misalnya ditulis, jangan kencing sembarangan atau jangan kencing di sini. Nanti orang lain akan tanya, yang bolehnya di mana? Yang benar jawaban. Silakan kencing di WC sebelah kanan misalnya. Jadi jangan di sini nggak boleh kencing, sana nggak boleh kencing. Yang kerja tidak boleh kencing. Mau gereron juhina anak gedun. Jadi itu harus ada, setiap larangan ada pilihan lain. Parkir juga sama, dilarang parkir di sini. Jadi baik di sininya yang pedang hanjut, sini nggak boleh, sini nggak boleh. Jadi memangnya yang boleh parkir di mana? Harus ada alternatif. Silakan parkir misalnya di pelataran utara, pelataran selatan. Jadi tidak boleh hanya larangan. Dilarang parkir di sini. Yang pedang mandum dilarang. Harus ada yang dibolehkan. Silakan parkir di sana misalnya, buat tanda panah. Jadi harus imbang cara kita memerintahkan sesuatu. Baik. Jadi yang pertama kita lihat bagaimana Imam Khazin memberikan penafsiran ayat ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh, maksudnya menyuruh kita itu dengan berbuat adil dan berbuat ihsan, kebaikan. Ibnu Abbas berkata, qala Ibnu Abbas, tentunya ini diambil dari tafsir beliau, tafsir Ibnu Abbas, tafsir Al-Qur'anul Azim. Beliau memberikan makna di dalam perintah ini, yaitu bil adli. Allah memerintahkan kamu berbuat adil. Al-adlu syahadah alla ilaha illallah. Adil di sini yang paling utama, yang paling pokok, paling esensi adalah yaitu menanam rasa tauhid di dalam dada. Ada ketauhidan yang ia patri di dalam jiwanya, yaitu alla ilaha illallah. Berarti Allah menyuruh kita
untuk mengikrar tiada Tuhan selain Allah. Dan itulah esensi keadilan yang ada pada kita manusia. Adil itu berkaitan dengan iman. Maka orang yang tidak adil tidak boleh ia itu berkaitan dengan saksi nikah dan ibadah wali. Jadi tidak bisa menjadi saksi nikah kalau ia tidak adil. Bukan ia tidak pandai matematik. Bahkan dia pandai mengoperasionalkan komputer, mengoperasionalkan kalkulator, mengoperasionalkan rumus-rumus matematik. Cara ngayana, cuman hana ibadat, hana tauhid, hana adil. Jadi adil artinya berkaitan dengan syahadah, yaitu bertauhid. Wal ihsan, dan Allah memerintahkan kita berbuat ihsan. Ibnu Abbas memberikan makna, yaitu adaul faraidi. Ia menunaikan sejumlah kewajiban-kewajiban. Fardu, faraid. Bukan faraid harta. Tapi faraid ini adalah ketentuan. Kenapa ilmu mawaris disebut ilmu faraid juga? Karena ilmu ketentuan. Kalau meninggal ayah, ada anak, ketentuannya begini. Meninggal istri, ada anak, ketentuannya begini. Maka dikatakan ilmu ketentuan. Ilmu ketentuan namanya ilmu fardu. Fardu namanya jamaknya faraid. Maka ilmu mawaris itu nama lain adalah ilmu fardu. Maksud ilmu fardu jamaknya faraid, ilmu ketentuan-ketentuan. Ya. Kewajiban juga dinamakan dengan fardu karena itu ketentuan. Salat itu bahagian daripada fardu karena dilakukan dengan tertentu. Waktunya tertentu, rakaatnya tertentu, orang yang melakukannya tertentu, syaratnya tertentu, caranya, kaifiatnya, prosedurnya tertentu, maka namanya itu fardu. Sejumlah ibadah-ibadah fardu dijamakkan dalam satu kata, yaitu faraid. Orang yang tidak berbuat faraid artinya tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, dia tidak pernah disebut sebagai orang yang berbuat baik. Walaupun gak tak akai kun leurang hai gak yang cukup gak akai hana orang pegah. Kita yang lop kibana akai gaknya. Oh, gepet mata-mata gak tak akai gak hana orang pegah. Sembayang nak nyan ya hana kira nol ya nol. Ya, jadi yang paling utama adalah dengan fardu kewajiban. Ya, lagi nama tu bohuragam bohurinang. Ladung gak tak akai gaknya. Ukuran gak akainya 4 iduk gak. Harus kaitannya dengan akidah dulu, baru kan gak. Ni gaknya nak cukup gak akai gak. Pan ada pu gak. Pokoknya nyam tu mengtanya ke cinggo, ganggu, santun gede. Nah, ke sembayang, nyan ya hana, bukan negat mengallah hana gak iganya. Jadi ukurannya ihsan itu diawali dari memenuhi faraid, artinya fardu, yaitu kewajiban. Sehingga God tatat akai urang, God menurut bahasa katanya, God akai. Tapi dia tidak salat, adik God tak akai menurut tanya, tapi hanjir ke wali nikah. Berarti menunjukkan bro taat akai gaknya, hanjir ke wali nikah. Kan cukup gak rakai gaknya, cik kena pegah abang gaknya, lun tuan, haluh, lembut, gede. Teman sembayang hana hanjur ke wali nikah. Karena apa kan? Hana gak akai dengan Allah Ta'ala. Karena dia tidak memenuhi faraid yang tadi. Jadi urung gak akainya, geuko dari memenuhi ketentuan, setidaknya adalah ketentuan yang wajib. Kalaupun ia tidak melakukan yang sunat. Nah, urang sembayang. Hantam kerja tarawih mesti malam, pi hantam kerja tarawih yang mesti malam pi hana. Ulang sama dia mesti sapu hana sapu juga nya. Tapi sembayang wajib nah ikatnya. Puasa wajib nah, sunat hana mengudi pi puasa sunat. Nah, je ke wali nikah, je karena dia telah menunaikan kewajiban. Standar minimumnya adalah kewajiban.
Munyo hana standar minimum, lain hana, lain kan aksesoris mendu. Lu that gaya sembahyang sunat, lu tarawih go kayo nonton TV, gaya mentang dalam masjid. Itu aksesoris juga. Artinya bukan hal yang pokok, tapi itu ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunat tambahan. Yang penting pokoknya jangan sampai ditinggalkan. Yang tambahan itu kita berlomba-lomba. Ada hadis Nabi, "Idza amartukum", apabila kamu diperintahkan, maka beramallah. Faf'alu ma syi'tum. Lakukanlah sesuai kemampuanmu. Kalimat sesuai kemampuanmu itu semuanya diletakkan pada ibadah sunat. Khilli Nabi terhadap yang geyu perintah oleh Allah, ubudlah ibadah mastata'tum, sejauh kesanggupanmu. Di mana kalimat itu? Di ibadah sunat, bukan di ibadah wajib. Kan ibadah wajib. Aisyah irone 2 rakaat lagu insya. Hai lu menurut kemampuan. Ya hai tamang rumuhnya hinan. Pasti tamang kemampuan ba ibadah sunat. Hai goy meraim la masjid pak mapu-apui meratib. Hai oh ini tu mira nak wai that wo lagu. Alah tu sesuai kemampuannya ke no. Lebih maknya laju teruk semengum. Berarti nya sesuai kemampuan. Enggak mengapa karena itu bukan kewajiban, tapi ibadah sunat. Maka disinilah kadang-kadang ya dimaklumi sajalah. Nah urang sembahyang tarawihnya waiwo dimaklumi saja sesuai dengan kesanggupannya. Ya masih dianggap itu kebaikan juga. Tapi kon melomba-lomba ni mbak ibadah. Melomba-lomba le mbak ibadah. Katanya laba ya. Peng tamong, mia peng tamong kan hana urang minta yang ni pasti minta yang le. Mam ya fahala tamong, ada minta yang le sih. Rata lungki apa yang minta fahala. Sebagaimana kita begitu bersemangat mencari uang masuk dalam segala hal, segala aspek, segala segmen keseharian kita, rata lungki galak tu na peng tamong. Semestinya juga rata lungki galak tu na fahala tamong. Gula fahala tamong. Kenapa kan? Ya tu takut le itu biak ngai tamong. Nya ya hayu tu. Sembahyang 5 waktu, nyan pokok. Namanya ibadah pokok sama dengan fahala pokok. Menyisilah peng gaji pokok. Manfaat urang ino yang save udip dengan gaji pokok. Ana. Kamu puluh tahun enggak jadi pegawai. Berapa gaji pokok? Saya saja belum sampai 6 juta. Sudah 24 tahun saya kerja jadi PNS, ASN. Belum sampai 6 juta gaji pokok. Mana mungkin kita hidup untuk zaman sekarang ini. Maka ketika orang-orang tidak mencukupi, tidak tercover kebutuhannya karena semakin banyak, maka orang kan harus punya keterampilan, punya skill yang lain. Banyak ibu-ibu guru itu di sekolah. Karena enggak cukup gaji pokok, gemek angsuran aja. Hai pun nama angsuran lebo pane, saya gaji pokok juga. Nah, jadi kalau kita yakin dan akui merasakan tidak cukup hidup, biaya hidup tidak cukup dengan gaji pokok, maka lebih bagus juga kita merasakan kita tidak cukup hanya dengan fahala pokok. Fahala sunat. Hai kalau nak sembahyang 5 waktu buno nyan fahala pokok. Mupeng tamong lain pitamita, fahala tamong trut. Jadi harus dicari fahala sunat. Maka ke depan tidak lama lagi kita sudah Ramadan lagi, itu peluang besar untuk mencari pahala tamong, konpeng tamong. Ya, pahala tamong. Baik. Kita lanjut lagi. Jadi itu makna tadi. Pertama makna adil dikaitkan dengan tauhid, maka imamun adilun, imam yang adil itu imam yang bertauhid. Kan imam cari carang bagi beruh kan. Kan imam carang bagi jakrung kan. Tapi imamun adilun yaitu pemimpin yang adil, dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan landasan ketauhidannya. Makanya imamun adilun yang kan dalam hadis disebutkan
Hari kiamat akan dinaungi oleh Allah pada hari yang penuh dengan huru hara, huru kiamat. Yang gelindungi sosok yang pegah dalam hadis, sab'atun yudilluhumullahu. Allah melindungi 7 kelompok pada hari kiamat, di mana pada hari itu enggak ada perlindungan kalau bukan perlindungan Allah. Salah satunya imamun adilun, pemimpin yang adil. Apa makna adil di sini? Sama seperti saksi yang adil, wali yang adil, kencarang buat peng, kencarang bagi peng. Tapi dia berkomitmen dengan ketauhidan pada Allah Azza wa Jalla. Wal ihsan, makna lain daripada ihsan adalah, dan ini sudah sering kita dengar dalam hadis, secara umum kata Ibnu Abbas, ihsan adalah berbuat kewajiban. Dalam hal yang lain, wal ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, bahwa kamu beribadah menyembah Allah itu seolah-olah kamu melihat Allah. Bukan benar-benar kita melihat Allah, karena kita tidak bisa melihat Allah, karena Allah Maha Gaib, dan mata kita ini adalah mata yang penuh dengan keterbatasan, limited. Mata kita ini punya limit, nggak bisa melihat. Jangankan melihat yang gaib, ya, melihat yang jauh saja tidak bisa. Padahal yang jauh itu bukan gaib. Ketika kita berdiri di pinggir laut, padahal tetepu persi, bak binih lautnya hidih kanang grogop, lihat peta, di sana pasti negara orang. Tapi karena mata kita terbatas, hanya bisa kita melihat sejauh radius beberapa kilometer. Yang lain kenggarih sagai du, tarik du hujung. Hanya punah awak mata tu. Padahal di balik itu sudah negara orang. Karena mata kita terbatas, tidak bisa melihat. Padahal itu bukan gaib. Apalagi Allah yang maha gaib. Maka kita tidak bisa melihat dengan mata ini. Tapi kita disuruh perintah beribadah seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah. Maksudnya di sini apa? Muraqabah. Kita merasakan Allah itu mengawasi. Kita merasakan Allah itu ya, merekam. CCTV. Mata manusia pegat mantang kiban canggih. Banda tamang bak mall, bak supermarket. Memang orang jaga barang tidak ada. Orang itu duduk saja di kantor. Tapi dia tahu kita kemana, apa yang sedang kita ambil. Puan tapi lihat, aman dua behikalan yang buat video. Dengan rekaman CCTV itu. Makanya kenapa orang ditemukan kalau mencuri barang-barang. Di mall misalnya. Kan anak tahu ni ceruluk baju udih hulala lu tak juga deh. Tahu karena di sana ada CCTV, muraqabah. Itu baru punya manusia, apalagi muraqabah oleh Allah. Jadi anak lihangin. Dicermah Syekh Jul anak lihangin pun tidak lepas angin. Anak lihangin. Maksudnya itu yang kita rasakan, muraqabah, pengawasan yang Allah berikan pada semua kita. Ya, termasuk melalui malaikat. Wa inna alaikum lahafizin. Ya, dan juga pengawasan yang sebagaimana dilakukan oleh manusia dengan sistem mekanik, dengan sistem elektronik, dengan sistem digitali sekarang. Maka tidak akan lepas segala manusia berbuat ulah sesukanya. Mana berbuat ulah sesukanya. Kan banyak orang mengeluarkan barang. Dia tidak sadar. Tahu-tahu berbunyi barang itu. Dia gecok barang, bagi bukit kabareh kanyan. Hai, boleh lalai token, lalai patu. Banyak tak ketubit, tet, imufu. Baru, pegak-pegak tak mana. Hai pun pegak mana. Coba bapak buka sepatu. Itu pun kan. Itu pun. Karena pertama sudah dilihat. Yang kedua barang itu sudah di scan. Nah harga akhirnya scan yang bunyi kan. Makanya itu tidak bisa. Itu baru dengan manusia. Apalagi dengan ya muraqabah Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada dijak benar CCTV, benar rekam wajah begal. Bedih laju, tahu begalnya. Brum na begal, bedih wajah-wajah laju. Baik gadah sampai urang hana moho. Bumut thaw juga deh. Thaw begalnya. Jadi supaya hilangnya keresahan. Semoga Allah menjauhkan musibah baru di Aceh. Dan ini harus kita responsibility. Memberikan respon.
karena ini hal yang seperti kata Kepala Dinas Syariat Islam di media tadi. Itu penyakit baru di Aceh. Nampaknya orang-orang Aceh tidak mungkin ya sejahat itu membuat komplotan-komplotan begal. Tapi boleh jadi itulah bukti kehancuran ketika generasi-generasi diabaikan oleh pihak-pihak, akhirnya berkumpullah sesama diabaikan. Aceh begah pun, ada dong begah. Jadi kejahatan yang terorganisir itu akan lebih kuat daripada kebenaran yang tidak terorganisir. Sudah lama itu kalimat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, juga Iqbal, salah seorang reformis Islam, mengatakan itu kejahatan yang terorganisir. Memang itu kejahatan luar biasa. Tapi karena mereka menjadikan sebagai sesuatu yang dikoordinir, begitu begal pegang parang rame-rame bak jalan. Jadi yang plung kan begalnya tai urang payah plung yang begal. Hari ini kita mendengar pencuri lari dikejar tuan rumah. Tapi kita tidak bisa membayangkan bagaimana tuan rumah lari karena kedatangan pencuri. Ini pencuri kayak semikir cumi-cumi nak. Enggak ada gehem ni. Tapi boleh jadi urung tuan rumah atau ina pencuri kapayah belum. Bahkan karena kejahatan itu kuat karena rame-rame. Kebenaran itu lemah karena tidak rame-rame. Allah sedang mengajarkan kita, hai umat Islam, cobalah bersatu. Jika Anda bersatu, Anda akan kuat. Tapi jika Anda tidak pernah bersatu, sehebat apapun ilmumu, berapapun sekolahmu, kitab apapun alimmu, kamu tetap hancur. Karena kamu tidak pernah bisa menggalang kekuatan. No power. Tidak ada kekuatan yang tidak bisa mengalahkan kejahatan. Pencuri rame-rame. Rumput rumah rame-rame. Lalu rumput rumah. Urung jak bak jalan rame-rame. Begal cari akal. Hidang lanteput. Atau tengah malam. Bukankah ini sangat meresahkan pengguna jalan? Mereka mangat gede. Tak budah hiluk semua. Tak jak bandar Aceh. Pasti peluh malam. Tujuan tanya mengatruk subuh ke dia. Nyaman dia buat dajak. Ini orang ada kerja jalan kan. Ayo dia letak tempat-tempat. Nah, ini bala atau musibah baru di Aceh. Semoga kita memperbanyak doa. Allah melindungilah ya wilayah kita Aceh ini dari berbagai unsur dan anasir kejahatan. Unsurnya bahasa Arab. Unsur. Jamaknya anasir, ya. Habis hotel. Nah, cukup. Ya. Fal adlu. Adil huwal musawatu fi al mukafaah. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Adil itu juga bisa bermakna sesuai hasil yang kita lakukan dengan apa yang kita lakukan. In khairan, jika kita berbuat baik, maka hasilnya fa khairun, baik. In syarran, jika kita berbuat jahat, hasilnya adalah fa syarrun, maka jahat juga. Inilah yang disebut dengan ad-dunya miraatul akhirah. Dunia adalah cermin untuk akhirat. Kalau ada orang yang tanya, bisa enggak kamu lihat akhirat sekarang? Kita coba ya melihat akhirat sekarang. Kan belum akhirat ini. Ya, ini hari ini belum akhirat. Tapi kita coba melihat sekarang. Pakai cermin. Kayak mana kita di dunia? Baik. Kalau kamu lihat, cerminan adalah baik hari akhirat. Kita jahat, cermin di akhirat adalah jahat. Maka jangan katakan, kamu di dunia ini kok jahat kali. Apa enggak takut akhirat? Baik jawab. Enggak, ya saya di dunia memang jahat. Tapi di akhirat kan belum tentu. Ya hanya cerita aja. Nah rumus drawai.
Nah, faman ya'mal misqala dzarratin khaira yarah. Jika kamu berbuat kebaikan di dunia ini walaupun ube catnya secuil sedikit misqala dzarrah sebesar biji sawi. Biji-biji yang paling kecil kan ya biji sawi lah. Ya, sebesar sebesar ya, kecil atom, partikel atom yang paling kecil. Sekecil itu pun kamu lakukan kebaikan, kalau itu khairan, yarah, kamu melihatnya, oh ini hasilnya. Dan apabila kamu lakukan kejahatan, maka juga faman ya'mal misqala dzarratin syarra yarah juga. Nah, jadi tidak hilang, kejahatan kita tidak akan hilang karena itu cermin namanya. Coba berdiri di depan cermin, orang yang punya tahi lalat di pipi pasti cerminnya punya tahi lalat. Kucing lalatnya, hepu lalat cina mat. Oh, nyawa tahu lalat. Jika mukamu hitam, cermin akan menampakkan cahaya yang hitam. Jika kamu senyum, cermin memperlihatkan senyum. Mungkin bak tadang, aku klik dekem hidih bak kaca. Inilah maksudnya kita melihat akhirat. Akhirat belum, tapi kita bisa mencerminkan bagaimana hari akhirat. Dalam manajemen ada istilah belajar dari masa depan. Masa depan kan ngelom? Nyai tanya uranya tanggal 21 bulan Januari 2024. Kita bisa belajar setahun ke depan. Padahal ke depan itu belum datang. Namanya learning for the future. Belajar dari masa depan. Kiban dah belajar dari masa depan. Lemu masa depannya ngalom teruk. Kita bisa belajar. Kiban batat anumin ino. Bayangkan warotre. Kiban mutre urung ino. Kiban kedua warotre. Itu namanya belajar dari masa depan. Jika ada anak SMA hari ini belum bisa baca Quran. Bayangkan ke depan. Karena cucu kah jika baca Quran. Ini namanya belajar masa depan. Betapa banyaknya pergaulan bebas sekarang. Bayangkan 20 tahun ke depan. Ya, aku belajar dari masa depan. Satu lagi. Belajar untuk masa depan. Yan atau ronyo. Untuk masa depan. Hari ini kita bawa kendaraan. Tidak lengkap kendaraan dengan peralatan. Hana lampu samping. Hana ini. Hana klakson. Muhambo tiba jalan. Nyan belajar untuk masa depan. Tinggal ngeh beli lagi nyan. Itu namanya learning to the future. Bukan learning dari masa depan. Tapi learning hari ini untuk masa depan. Maka orang Tuhan letak kepingat kita nyawa. Nyan tinggal ngeh beli. Yang berjik berkaingat. Nyan learning untuk masa depan. Ya. Jadi tidak akan mengkhianati hasil. Ada statement yang bagus hari ini. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Han kecewa. Orang rajin tidak akan dikhianati oleh rajinnya. Cuma tak gemurunau. Dia tidak akan menemukan kebodohan. Han dikhianati oleh usaha. Dia berusaha agar badannya sehat dengan berbagai olahraga yang teratur, makanan yang berpola misalnya. Han dikhianati oleh usahanya, dia akan menemukan kebaikan juga apa yang dia usahakan. Jadi inilah makna in khairan fa khairun. Jika yang kita lakukan baik, hasilnya baik. Wa in syarran fasyarrun. Yang kita lakukan jahat, hasilnya jahat. Juga ada di dalam umpama yang lain. Sering ya, saya kasih contoh dulu sering. Tak angkat kembali ya. Tak update kembali contohnya. Bayangkan orang-orang yang menjual cendol. Ya, dengan orang-orang yang menjual
ketan biasa. Atau bayangkan urang-urang ramah santan dengan urang yang ramah santan sukai pulut pandan. Apa warna yang dihasilkan oleh seorang, ya apakah ibu ya biasanya, yang geramah santan, pakai geperas santan, lalu dia tiriskan, dia tahan di bawahnya. Santan yang dia peras karena dari kelapa, maka akan mengeluarkan santan warna putih. Sebab kelapa itu isinya putih. Pakai geramah itu biar santan warna putih. Pertanyaan, kenapa santan ini warna putih? Jawab, karena bahan remasannya, bahan perasannya adalah warna putih. Orang-orang yang menjual cendol sering melihat dan merasakan membuat santan warna hijau. Kenapa santannya warna hijau? Karena yang geramah kan geramah kan? Sukai pulut, daun pandan, kan daun pandan geramah. Jadi mereka santan hijau. Jadi kalau putih kita peras, airnya akan putih. Kalau baik kita lakukan di dunia, maka airnya nanti outputnya, hasilnya putih juga, baik juga. Kalau yang buruk, ya kedih buruk sih. Namanya juga cermin. Ya, tidak akan mengkhianati hasil. Dan boleh dipraktek. InsyaAllah tidak akan tertukar. Wate taramah hai tu biat santan sukai pulut. Ramah sukai pulut juga hai tu biat santan warna putih. Karena sesuai dengan yang diperasnya itu. Sudah. Waqila al-adlu al-insaf. Wala insafu a'zamun minal i'tiraf lil mun'ami bi in'amihi. Keadilan juga orang-orang itu merasakan, menginsafi, menyadari akan nikmat Allah, dan tidak ada kesadaran yang paling besar selain kita merasakan nikmat yang Allah berikan. Ini luar biasa kesadaran dayo. Mahace tathe draw tu yang berarti kesadaran yang luar biasa. Tapi menyo kaitannya yang lego sodro ke yang berarti dia hana sadar le. Cici pegah sodro ke. Kena dia urung semumbu berarti hana li kesadaran. Maka kaitannya menyo kaitannya yang lego sodro ke cici pegah sodro ke yang berarti dia hana li kesadaran. Jadi orang yang paling besar kesadarannya adalah orang yang dia sadar bahwa dirinya diberikan nikmat oleh Allah. Maka dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari atau Al-Iskandari, itu ada dua sebutan untuk beliau. Kadang disebut Athaillah As-Sakandari, kadang dibaca Athaillah Al-Iskandari karena dari Iskandaria. Beliau mengatakan ni'matun ni'matani. Nikmat Allah itu ada dua nikmat. Itu secara tinjauan khusus ya. Yang pertama nikmatul ijad. Nikmat Allah menjadikan kita manusia. Karena Allah boleh saja menjadikan kita bukan manusia. Nya tanya urang nya, nya lang masjid mandum urang. Ujian kita tanya urang nya karena Allah kecipta kita nya urang. Padahal Allah bisa saja menciptakan kita nyamuk. Mamanya katanya nyamuk kai poh lego kabuno ka. Allah bisa saja menciptakan kita kambing, kabuno kai lego. Ai kai le kambing dawe demang geno masjid. Tapi kita hari ini manusia. Tidak mungkin ada orang mengusir kita. Ai kai le urang le ana. Tapi sangkira katanya mano, kabuno kai paruh lego. Kan dia Allah kecipta katanya mano. Hak Allah itu fa'alul lima yurid. Allah semaunya apa yang Allah mau lakukan, ya terserah Allah. Tapi Allah diciptakan manusia. Nikmatul ijad namanya. Nikmat penciptaan. Artinya kita diciptakan sebagai manusia menjadi nikmat. Yang kedua nikmatul imdad. Allah berikan nikmat-nikmat di atas kemanusiaan itu. Lebih ilmu itu kan. Lebih pengetahuan, lebih perasaan, lebih kesehatan. Dan ya tehnya naju hidup buat manusia. Yang nuhun imdad. Ya, karena katanya urang maka najak sekulah. Naik iklah long. Kameng paneh nak cerita iklah. Anak tanda akhir tahun kameng ya cok repot. Anak
Kan haji kameng, ana perlu tanya haji. Tanya macam dia kan. Dengan berbagai aktivitas. Gebi babah tu ngajak dah semaju. Masa kira kita nyonya hana gebi babah msiro. Berarti bak rumah burung pesta, hana peh pegak makanan. Sebab hana saus maju, hana babah msiro. Jadi pegat lagi nyo, inilah kita manusia, namanya nikmatul imdad. Allah mengisi dengan kemuliaan-kemuliaan. Habis. Nah, sedikit lagi. Lanjut. Wal ihsan. Dalam hal yang lain, ihsan adalah, kan benar Allah menyuruh adil, sudah kita jelaskan. Allah menyuruh ihsan. Ihsan dalam makna yang lain adalah antuqabilal khaira bi aksara minhu. Kamu membalas kebaikan dengan yang lebih baik lagi. Orang membuat baik kepada kita, kita balas yang lebih baik. Benar kata-kata lebih baik. Yang berarti kagak kira ihsan. Kalau imbang masih biasa-biasa. Kalau kira ihsan ya. Kun muraceh bang. Menyirhom tanya ngan pu. Mentumpau. Tarhom jih ngan ngaso kayam nah kira-kira. Bek nganuga. Jadi air susu jangan dibalas dengan air tuba. Itu bukan ihsan. Yang ihsan air tuba. Ibi katanya itu ba. Hanya kena kaja aja. Pu iya kabi gelung tanya. Itu ba. Tupu kabi itu ba. Mamate ni gede. Tun lu malah. Ikata susu dah jo. Ya, susu dah jo uji. Ijo katanya tuba itu ihsan. Mampat minta urang lagi nya. Susah kan? Jadi ihsan itu mahal. Ihsan itu mahal karena berbuat baik di atas standar. Dan berbuat baik itu di atas yang dituntut. Excellent. Di atas yang standarnya. Jadi ingat ihsan. Munyo urang itu nak katanya tak nak aji nya imbang. Imbang. Tapi menyaurang itu nak agaknya, tam doa kaji, ham tua, mudah doa, mudah rezeki ke. Baik aduh kayak carut-carut leu, nyat ihsan. Itu bagus. Tapi itu mahal. Karena mahal maka ni urung pubut. Karena ni urung pubut ke maka mahal. Mahal tanya. Karena rumus kitanya kan beda. Rumus kitanya yang leu kan mengancam. Oh ngan leu pantang tiga kapre bu, mekam ya itanya yang na. Nya rumus tanya ya. Maka ihsan cukup hek ditanya. Nyo bejih pegak khauri hang kuja. Hai pejih hang aja. Ane aku pegak khauri long ne jih pitai ja. Unek balah kalinya. Hana ihsan ditanya. Sampai dia buat mau balah-balah bandu-bandu. Maka dia nak pakat jeb ia kupi kop, tak le tho yang nabi kupi ditanya. Baru dah kerja pakat. Ojih nabi kupi gelung orangnya. Nyok nak pakat jeb kupi jeh ke ya balah be hana mangan. Nya kan ihsan. Ya kun ihsan walaupun hantai bi kupi tanya karena tanya kebetulan tengah napek aju berangkat soy gede ihsan tapi itu mahal ya upopo sinya ya ihsan maka Al-Qur'an menyebutkan innallaha yuhibbul muhsinin sesungguhnya Allah mencintai orang yang ihsan bahkan hanya pegang standar innallaha yuhibbut tayyibin kan. Sesungguhnya Allah mencintai orang baik. Hananya biasa. Muhsinin. Di atas daripada standar. Ya. Wasyaru bi anta'fuwa anhu. Kalaulah yang dia lakukan kejahatan. Baru dinamakan ihsan. Jika kita sanggup memaafkannya. Demikian gunungku, mudah-mudahan manfaat, faedah bagi kita bersama dan mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.